Bumi saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Plastik yang kita pikir dapat membantu kita, ternyata memberikan dampak negatif bagi lingkungan, terutama lautan. Lautan merupakan habitat bagi berbagai satwa yang ada di dalamnya. Namun kenyataannya, lautan ditutupi oleh sampah plastik yang kita hasilkan. Indonesia yang merupakan negara maritim ternyata memasok sampah plastik tertinggi kedua di dunia. Dan jumlah ini meningkat setiap tahunnya. Berbagai jenis sampah plastik telah dibuang ke lautan, salah satunya adalah sampah sedotan plastik. Kita manusia mungkin tidak terlalu merasakan dampak negatifnya, namun mereka yang bukan penyebabnya justru terkena dampaknya. Tingginya penggunaan sampah sedotan plastik di dunia diakibatkan karena digunakan oleh berbagai lapisan usia. Indonesia contohnya, menggunakan sedotan plastik hingga 93 juta per hari, yang mana apabila per tahunnya dijumlahkan setara dengan 2 kali keliling bumi. Sedotan plastik pada umumnya hanya dapat digunakan untuk 1 kali pakai, dan sedotan plastik beserta limbah plastik lainnya menjadi masalah lingkungan karena sangat sulit terurai di alam. Sedotan reusable, sedotan stainless, dan sedotan bambu hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sampah sedotan plastik. Namun apakah penggunaan sedotan tersebut sudah efisien? Dan apakah mereka mampu menjadi solusi untuk permasalahan lingkungan secara efektif? Produk sedotan Blast merupakan salah satu produk sedotan bioplastik yang mana berasal dari tanaman haramai sebagai bahan baku utamanya. Tanaman haramai yang mengandung serat selulosa yang tinggi sekitar 72 hingga 97% sehingga berpotensi menjadi bahan bioplastik. Dan yang paling utama adalah tanaman ini merupakan bahan non-pangan sehingga produk sedotan Blast tidak seperti produk bioplastik lainnya yang menggunakan bahan pangan sebagai bahan baku utamanya. Tahapan produksi Blast. Tahap pertama adalah persiapan serat, di mana pada proses ini disediakan bahan baku berupa batang tanaman haramai yang didekortifikasi menggunakan dekortifikator untuk mendapat serat dari tanaman ini. Tahap kedua, degumming. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan serat rami yang lebih halus dengan bantuan mikroorganisme Rhizopus sp pada media fermentasi. Tahapan selanjutnya adalah grinding biodegum. Tahapan ini bertujuan untuk membuat serat rami yang sudah dihaluskan menjadi bagian-bagian kecil atau serbuk-serbuk serat rami. Tahap keempat adalah produksi selulosa asetat. Pada tahap ini dilakukan percampuran beberapa bahan seperti asam asetat glasial dan asam asetat anhidrida dengan serat tanaman haramai sehingga menghasilkan bubur selulosa atau pulp selulosa. Tahap selanjutnya adalah proses pencetakan. Bubur selulosa yang telah jadi kemudian melalui proses cetakan atau fabrikasi dengan menggunakan plat dan roll kaca sehingga menghasilkan lembaran-lembaran plastik. Tahap keenam, pembuatan biopelet. Dengan bantuan mesin, lembaran-lembaran plastik akan diubah menjadi biopelet yang berbentuk seperti biji-biji plastik. Tahap yang terakhir adalah pencetakan sedotan. Biji-biji plastik yang telah dihasilkan kemudian nantinya dimasukkan ke dalam mesin pencetakan sedotan sehingga menghasilkan produk sedotan Blast. Produk Blast memiliki tinggi 197 mm dan diameter 6 mm untuk reguler serta 10 mm untuk jumbo. Bervarian hitam dan putih, memiliki beberapa keunggulan seperti eco-friendly, biodegradable, tahan pada minuman panas dan dingin, serta durable.